Mari bangkit berdiri bersama dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini saudara? Amin. Apapun yang kita lewati, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudara. Bilang sama samping kanan kiri keluargamu, suamimu, istrimu, bilang begini, jangan takut. It's okay. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan hadir dan siap memberkati kita pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Hey. Tepuk tangan sama-sama yuk. Ikuti saya saudara. Sama-sama. Umatmu alami kebaikanmu. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh nyata di hidupku. Kami umatmu datang untuk menyembahmu. Membawa syukur dan pujian bagimu. Sungguh besar, sungguh mulia, oh, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, oh, semua berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Murahan Tuhan tercurah atas hidupku. Yang percaya katakan, berkatnya selalu dilimpahkan bagi yang berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan nyata bagiku untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, kami umatmu alami kebaikanmu. Kasih setiamu sungguh nyata di hidupku. Kami umatmu datang untuk menyembahmu. Bersama sorakan, bersama syukur dan pujian, hanya pujian kami bagimu Tuhan. Sungguh besar, sungguh mulia, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Dengan iman berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang
pasti akan pulang menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Pasti akan menuai dengan. Jangan takut saudara, percaya saja. Yang berjalan yang menangis sambil. Lagi ya, lagi yo. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Katakan yang berjalan dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan apa? Sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih. Pasti. Hey, 1, 2, 3, semua. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Sekali lagi, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Pasti pulang membawa berkah. Berkahnya pasti pulang membawa berkah. Berkahnya. Thank you Lord. La 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 la. Yang percaya mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, mari sambil angkat kedua tangan kita pagi ini saudara. Mari expect sesuatu yang baik di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebelum saudara duduk, mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Mari ucapkan perkataan iman pagi hari ini saudara. Angkat suaramu dan katakan Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Aku percaya ya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan.
Aku percaya Tuhan tidak ada sedetik dari dalam hidupku yang sia-sia ya Tuhan. Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ambil waktu kita bersyukur saudara, ambil waktu bersyukur. Katakan thank you Jesus. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan thank you Jesus. Oh, syukur kami naikkan bagimu. Kami renungkan setiap kebaikan-Mu. Kami renungkan Tuhan pagi ini. Supaya kami dapat bersyukur kepadamu. Oh, mari semua yang ada di ruangan ini ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Angkat syukurmu. Angkat syukurmu, katakan thank you Lord. Kemurahan-Mu di dalam hidup kami sungguh nyata ya Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Kemurahan-Mu kami terima. Kemurahan-Mu kami terima. Engkau yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami. Darah-Mu yang telah menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat balas akan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat balas akan kasih setia-Mu. Saat kami tidak setia, firman-Mu berkata Engkau Tuhan tetap setia bagi kami. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami Tuhan. Di saat kami susah, Engkau menghiburkan kami. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Janji-Mu yang membuat kami percaya. Haleluya.
kemuliaan. Berikan tepuk tangan sebagai sambutanmu kepada Dia. Berikan dengan segenap hatimu. Oh, pribadi yang mengasihimu hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Pribadi yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia hadir pagi hari ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari silakan duduk kembali saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudara katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapan kami satu-satunya ya Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Nyatakan iman percayamu kepada Dia. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. By faith, sing it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, sing. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mari katakan sama-sama, Waymaker, miracle worker, Promise keeper, we declare who you are, Lord. We declare this morning who you are. Waymaker, Engkau sanggup melakukan mujizat bagi kami, Tuhan. there is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker. Hey, come on, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, this is who you are. Oh, Waymaker, Miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you That is who you are. That is who you are. Come on, come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper. You are the light, you are the light. Waymaker, that is who you are. That is who you are. That is who you You are still good, Lord Jesus. And you are so kind for us. We love you so much, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah. Masih boleh melayani, terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi mitra kerajaan surga. Kami bersyukur kau masih berikan rumah rohani bagi kami di tempat ini. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Kami berterima kasih Tuhan. Dan biarlah siang hari ini kami dengar firman-Mu. Kami diajar, kami dituntun, kami dibela. Lewat firman-Mu kami diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Take over our heart, Holy Spirit. Biar kami ngerti firman-Mu. I love you. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih. Berkata-katalah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Tepuk tangan jauh lebih dahsyat Bapak Ibu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya sudah kirim materi khotbah tentang membangun keluarga di atas dasar takut akan Tuhan. Tapi Tuhan pemilik gereja ini
Dia taruh sesuatu di hatiku untuk membawakan tema saya di sesi 1 untuk kembali. Berbicara tentang my home is my church. Nah, kebetulan saudara dengar ini. Saya berdoa biar Roh Kudus membuka telinga kita, hati kita, our paradigma. Sehingga saudara mengerti, saudara, you are not alone. Tuhan kasih rumah rohani buat saudara di tempat ini. Amin. Harusnya saya bawa tema lain, tapi waktu saya jalan ke tempat ini dari lounge, saya make sure sama Roh Kudus, pemilik gereja ini, what should I do? Sampaikan ini untuk kali yang kedua. Sama-sama katakan dengan saya, ini rumah saya. Soleh kanan kirinya, ini rumah kamu. Kamu bukan pengunjung di tempat ini. Ayo dong Bapak Ibu, kenapa jadi melototin saya begitu? Ini udah yang kedua loh ini saya khotbah. Saudara baru datang loh. Enak duduk selentang. Nikmatin AC. Enggak salah saudara nikmatin AC. Cuman minimal ya respon pendeta ngomong. Bilang kanan kiri tepuk pelan-pelan. Ini rumah kita. Di sini kita bukan pengunjung. Ini rumah saya. Amin. Saudara, I guarantee you 100% saudara kemari bukan karena flyer. I guarantee you 100% saudara kemari bukan karena pembicara. It's not because as a friend yang ngajak saudara, invite saudara datang ke tempat ini. Including saudara yang melayani di tempat ini. Bukan karena gak ada kerjaan. Saya tahu saudara sibuk dan sebagainya. Tetapi saya percaya untuk yang pertama kali saudara datang ke gereja ini beribadah di BSD Church. Karena Roh Tuhan yang bawa saudara ke tempat ini. Karena Roh Tuhan yang invite saya di tempat ini. Katakan amin. Jadi saudara di sini bukan by accident. Saudara di sini bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan. Tuhan punya mau sama saudara di tempat ini. Agar saudara di rumah rohani ini, saudara dibimbing, saudara digembalakan, saudara dituntun untuk menjadi serupa seperti Kristus. Jangan pernah berharap saudara memiliki gereja yang sempurna. Enggak ada. Jangan pernah tuntut gembalamu, pemimpinmu sempurna. Enggak pernah ada. Sebaliknya kita gereja jangan pernah tuntut jemaat untuk sempurna. Biarlah Yesus yang menyempurnakan kita. Kita diminta Tuhan untuk sama-sama saling merendahkan hati. Menghormati satu dengan yang lain. Betul memang gereja ini dipimpin oleh Gembala Sidang. Pendeta Budi, Ibu Jane dan seluruh tim pengembalaan. Tetapi urusan pertama kali waktu kita datang ke rumah Tuhan. Urusanmu dan urusanku dengan Tuhan. Setelah itu Tuhan pakai pemimpin di gereja ini sebagai orang tua rohani kita. Untuk membimbing keimanan kita. Agar kita semakin serupa seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya hidup kita berbuah di luar sana Bapak Ibu. Jangan pernah berharap, ini pendeta yang ini begini, gembala ini begini. Jangan pernah saudara. Saya pernah seperti saudara menjadi jemaat tetap setia bertahun-tahun. Jadi usher, jadi singer, jadi worship leader. Bahkan I never dream before to become a pastor. I just obedient, try to obedient. Sakit. Kadang gak dianggap. Kadang dilupain. Tapi Tuhan Yesus gak pernah berhutang. He knows everything. Amin. Saudara bersyukur, saudara punya gereja yang udah nyaman seperti ini. Punya rumah yang seperti ini nyaman. Ada banyak rumah Tuhan lainnya itu gak nyaman. Serius deh. Kayak kemarin aku baru khotbah, Sabtu kemarin, sore, di belakang Gajah Mada. Ada gereja yang biasa aja yang cuma ukurannya dari sini ke sana, ke keyboard lah. Tapi aku ngalami Tuhan di rumah Tuhan itu. Mungkin jamuannya gak sehebat gereja-gereja Tuhan yang lain. Tapi ada Tuhan di sana Bapak Ibu. Dan aku bilang ini rumah kalian. Ini rumah kita bersama. Katakan amin. Oke, Bapak Ibu mari kita lihat ayat yang sama yang tadi pagi saya sampaikan. Sebenarnya saya bukan pendeta yang jago untuk khotbahin tema yang sama untuk saya khotbahin lagi. Saya biasanya stuck tuh. Saya biasanya kalau 5 kali khotbah ya 5-5-nya beda. 7 kali khotbah 7-7-nya beda. Gitu. Saya pernah khotbah 9-11 kali dalam satu hari, 11-11-nya beda. Tapi ini Tuhan yang suruh saya. You harus khotbahin ini ke semua jemaat pagi dan siang. Ini rumah saudara. Katakan amin. Saudara ini bukan pengunjung di tempat ini. Saudara bukan tamu di tempat ini.
Makanya saya bisa, dari mana saya tahu? Saya lihat dari cara duduk saudara. Udah kayak bos. Coba kalau tamu, nggak mungkin berani kayak gitu. Aku benar gak? Ada sih tamu nggak tahu diri, ada. Tapi saya yakin saudara bukan tetap tamu. Lihat kayak om kan duduk tenang, nyantai, geleng-geleng kepala gitu. Itu kelihatan kalau dia memang rumahnya. Kalau dia tamu, duduknya rapi saudara. Ini duduknya kayak semua orang udah lama di sini saudara. So tertanamlah di sini. So bertumbuhlah, berakarlah di tempat ini. Don't depend on man. But we still respect on man, but don't depend. Kita respect aja sama Bu Jenny, kita respect sama pendeta Sam, kita respect sama pendeta Budi, but don't depend to them. Our depend to Jesus. Amin. Selebihnya kita respect. Kita punya bapak rohani, ibu rohani, rekan rohani yang akan nguatin kita, Bapak Ibu. Kita harus berkaca kalau Bu Jenny mah begitu, ngaca sebelum ngomong. Kita gimana? Pak Asep mah begitu, kita gimana? Oh asyirnya begini, kita gimana? Jangan tuntut orang lain, kita dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau dari kitanya benar, orang juga akan lihat Yesus di hidup kita. Katakan amin. Saya nggak ngerti ya Bu Gem, saya nggak ada Pak Sam, Bu Lian, saya nothing tulus, saya nggak ada apa ya. Saya juga dianugerahkan Tuhan, ada gereja juga di sana di Jakarta. Jadi buat saya nggak ada pentingnya mimbar orang lain gitu. Tapi to be honest, I love the church, and I will support this church. Saya tahan nih, saya mau ngomong nangis tapi saya tahan saudara. Saya oleh anugerah Tuhan pernah 5 tahun jadi gembala. How to tough jadi gembala. Aku ngerasain ditinggal orang, ditusuk dari belakang, gak dihargain jemaat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, show must go on. Aku akan pakai kamu untuk menggembalakan. Dan good news for you everyone, hari ini memang belum terjadi. But someday itu akan terjadi. Tempat kosong ini akan ada banyak jiwa yang hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorry mungkin kalau statement saya melukai ya, tapi benar. Rugi kalau saudara ninggalin ini. BSD Church, you rugi. Karena you dibawa Tuhan untuk ditanam di gereja ini. Untuk berakar di gereja ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau saudara bertumbuh dan Tuhan juga mau saudara berbuah. Kalau saudara baru tertanam, berakar, langsung check out dari sini, bukan salah Tuhan, salah dirimu sendiri. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, kepada Elohim Yahweh sesembahan Daud, Elohim nenek moyangnya Daud, Abraham, Ishak, Yakub. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kalau maaf ya, kalau yang ngomong pengusaha tanggung, saya bisa raguin. Saya kalau yang ngomong orang OKB tanggung, orang kaya tanggung, saya bisa nauin. Ini yang ngomong raja, punya segalanya. Serius. Kalau yang ngomong cuman orang terkenal tanggung, ini orang terkenal satu negara dan bangsa-bangsa lain. Anehnya, statementnya, outputnya aneh dari orang pada biasanya. Orang kalau udah mimpin saudara, orang kalau udah ngejabat, orang kalau udah punya nama baik ya Pak Sam ya. Orang kalau udah punya tahta, orang kalau udah punya mobil BMW yang klasik banget gitu ya. Atau Mercy yang keren banget, yang unlimited, Maybach lah let's say gitu kan. Dia akan tetap tuh di situ tuh Bapak Ibu, tenang, senyum-senyum sendiri kayak orang gila, maaf ya. Orang lain belum punya, kita punya. Tapi manusia ini enggak. Manusia ini dia buat keputusan, aku lebih suka di rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan, bait Elohim, bait Tuhan yang Daud maksud adalah gereja bagi dirinya dia sendiri. Dia tertanam di situ, dia diajar sama Tuhan lewat Nathan di situ, lewat nabi-nabi yang lain dia ditegur di situ, dia dibina di situ. Makanya satu-satunya raja yang gak arogan dia nih saudara.
Ada kesalahannya, ada kekurangannya, ada kecacatannya. Tapi hatinya condong sama Tuhan. Orang yang tinggal dalam rumah Tuhan, yang mengasihi gereja Tuhan, yang mau tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah. Waktu keluar dari exit door ini, resultnya beda, Bu. Beda. Dia nggak akan banyak nuntut, tapi dia banyak, apa yang harus saya lakukan buat Tuhan di tempat ini, Bu Gembala? Bersihin bangku, sampah. Nih saya nih bersaksi, saya nggak berani taruh sampah di situ, saya taruh di kantong saya. Mungkin saudara dengan enteng bilang, ini kan auditorium, bener kan? Tadi juga ada maaf ya, ada tukang bersih-bersihnya. Saudara nggak lagi ngormati Tuhan saudara. Tempat ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tempat ini dipakai untuk dengar suara Tuhan. Tempat ini dipakai untuk manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan bagi hidupmu dan hidupku. Terus saudara buka permen. Nyampah di rumah Tuhan. Terus kamu bilang, Jesus I love you. Kata malaikat, itu sampahnya angkat dulu dong. Benar gak Bapak Ibu? Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud bilang, aku tuh pengen di rumah Tuhan. Menyaksikan semua kebaikannya. Cuma di gereja Tuhan Bapak Ibu Saudara, cuma di rumah Tuhan, cuma di bait Tuhan. Kita akan melihat banyak hal-hal spektakuler Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan terjadi dari sini. Mujizat Tuhan terjadi dari sini. Makanya saya aneh kalau ada pujian penyembahan saudara tidur. Aku aneh. Padahal nanti Tuhan kasih ruang waktu untuk saudara tidur untuk selama-lamanya. Gak ada satupun yang bisa bangunin saudara. Even though itu rengekan, tangisan suara istri atau suami. Bapak bangun. Gak bisa. Ya harus dikubur. Ini jangan tidur Bapak Ibu. Kecuali kanan kirinya bilang jangan tidur. Takutnya tadi tidurnya gak bangun-bangun lagi. Saudara, saya diajar sama Tuhan lewat Daud. Dia cinta banget rumah Tuhan. Dia falling in love banget sama Tuhan. Terus outputnya apa? Dia jagain tuh rumah Tuhan. Tabut yang hilang dibawa kembali Bapak Ibu Saudara. Saudara gak boleh, yang tadi pagi kan saya bilang, saudara gak boleh datang dan pergi sesuka hati saudara. Kayak lagu dunia. Ntar datang, ntar enggak, ntar datang, ntar enggak. Ini rumahnya saudara. Bangku yang saudara dudukin itu milik saudara. Tuhan siapkan buat saudara. Bisa aja nih quote and quote Pak Budi atau Bu Jenny. They left from this church. Tapi there is something vision Jesus has put in their heart. Benar gak? Tetap pegang Budi, tetap pegang Jenny. Tetap jalan bareng sama Pasam. Tetap jalan sama Lian. Tetap jalan bareng-bareng. Di dunia ini gak ada masalah saudara. Pasti ada masalah. Yang buat kita beda adalah kita kuat ada Tuhan yang gembalain kita. Tepuk tangan bagi ini. Saudara, saya mulai dari kata gereja. Gereja dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan dalam kata eklesia. Artinya dipanggil keluar. Kalau saudara belajar sekolah teologi ini diajarin. Dipanggil keluar dari gelap menuju terang Kristus yang ajaib. Saya setuju gereja adalah kita, tapi saya juga setuju Bapak Ibu gereja juga merupakan bangunan, bentuk. Bukan hanya kita. Tanpa bangunan kita aneh saudara. Sama seperti manusia. Manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Itulah definisi manusia. Roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Can you imagine manusia cuma roh sama jiwa doang gak ada tubuhnya? Gondoruo saudara. Kuntilanak. Nenek gayung tuh di Kang Solah kemarin tuh ada. Mau nenek mandiin. Oh saudara rohani, kalau saya doang kedagingan ya nontonnya film-film setan ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita tuh dipanggil sama Tuhan untuk keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Di mana terang? Di gereja. Ini rumah saudara. Di tempat inilah kita diterangi dengan terang firman Tuhan. Di tempat inilah kita dipulihkan Bapak Ibu saudara. Makanya ketika Tuhan kasih ruang, kasih kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Sembah Tuhan Bapak Ibu.
Ada ruang untuk dengar firman Tuhan. Dengerin baik-baik, catat baik-baik Bapak Ibu. Jangan masuk keluar kanan, masuk kanan keluar kanan. Saya maaf ya, saya punya rekan hamba Tuhan. Aduh ampun saudara, dia pengen sekali khotbah tapi buahnya itu gak enak dimakan. Setiap kali pendeta khotbah dia kerja cuma main handphone. Ada apa di handphonenya gitu. Saya tegur dia. Yang nolong kamu nanti sakit bukan handphone. Yang nolong rumah tanggamu ketika berantakan bukan handphone. Hari ini aku ngomong wakili Tuhan buat negor kamu. Lebih baik kasih yang nyata-nyata daripada teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. I love you. Trust me. I was there 22 tahun jadi pendeta keliling Sabang sampai Merauke. Gembala 5 tahun. Pelayanan gak bisa bikin saya kuat untuk menghadapi tantangan. Tapi ketika pujian penyembahan dinaikkan, aku larut di dalamnya. Firman disampaikan, aku dengerin baik-baik. Aku catat siapapun yang mau khotbah. Ada Tuhan di situ. Nah, saudara gak percaya. Kalau saya khotbah, tidurlah dan mainlah handphone. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu punya masalah. You gila sendiri. Aku gak ngancem, ini kebenaran. Saudara harus bangun, roh saudara harus bangun. Saudara harus hormat sama Tuhan. Saya punya teman itu gak hormat sama Tuhan, kurang ajar. Dia pendeta loh. Saya bilang kamu pendeta. Udah dijadiin mitra sama Tuhan. Udah dijadiin partner. Saya di sini pebisnis, usaha, punya usaha. Tenang-tenang, saya bukan orang pajak. Angkat tangan. Pak, kalau Bapak tiba-tiba ada investor dari Cungko Pak. Mau taruh 20 triliun di usahamu. You mau gak? Hah? Tolak dalam nama Yesus. Kaya banget Bapak ya. Mau gak? Ini yang kasih kita partner, an opportunity, heaven. Sorga yang kasih kita peluang ini. Amin. So don't reject it. Jangan reject itu kesempatan. Saya di gereja lokal saya saudara. Siapapun yang khotbah, saya duduk, saya dengar, saya siapin catatan, saya catat. Saya gak ngerasa I am pastor. Gak laku di mata Tuhan. Saya selalu bilang Tuhan, ngomong Tuhan, say something, spoke something to me. Ngomong, apapun itu. Ngomong. Saudara, ini saya melayani kesembuhan 22 tahun loh saudara. Saudara kalau temenan saya sama di Instagram, Bujen kan temenan sama aku tuh. Mungkin dia baca tuh. Saya sembuh dari ini, saya sembuh dari ini. Semua, you name it. Apa yang gak sembuh sama Tuhan? Di tangan Tuhan, yang gak mungkin jadi mungkin. Kadang manusia, kalau udah begini dulu nih. Bujen. You masih sehat, khotbah. Asik sendiri. Saya gak tersinggung saudara. Saya cuma sampein isi hatinya Tuhan. Giliran di depan teman bisnis. Giliran di depan teman apa ya. Orang penting. Siap. Ya, siap. Giliran di hadapan Tuhan. Di hadapan raja dan segala raja. Tenang Pak. Ntar juga ada waktunya. Bapak hun-hun sendiri. Pikun sendiri ada waktunya. Jangan. Come on. BSD Church. This is your home. Amen. Love your home. Ini rumah saudara. Dipanggil keluar Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, Tuhan itu kasih kita 3 rumah. 1 rumah di sorga. 1 rumah di bumi. 1 rumah rohani. Ini. Saudara dikasih 3 rumah sama Tuhan. Rumah di sorga, rumah di bumi keluarga kita, dan rumah rohani. Di mana rumah rohani kita tuh kita dipimpin sama Tuhan dengan gembala yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan pilih, Tuhan urapi. Ada kekurangannya enggak? Pasti dong, pasti. Ada kelebihannya enggak? Jangan tanya karena Tuhan beserta dia. Katakan amin. Saudara harus cintai rumah saudara, cintai gereja saudara, including your leaders, your pastor. You tahu nggak saudara, mereka berjaga-jaga atas hidup saudara. Mereka berdoa, setiap Sabtu tuh ada doa nggak sih?
apa sih Sabtu? Morning worship. Mereka buat kopi. Mereka buat ini itu. Buat siapa? Bukan buat mereka. Buang-buang waktu sebenarnya. Mendingan mereka nongkrong di mall. Tapi karena mereka hormat sama Tuhan. Mereka mau kasih rumah rohani buat saudara. So respect. So honor. Jangan maaf ya, kayak bos stres gitu datang. Oh udah selesai ya? Pulang. Enaknya gereja ini gak kasih persembahan jalan, cuma ditransfer pura-pura aja begini. Padahal kita lagi selfie. You lagi urusan sama Tuhan loh, head to head loh. Bener. Serius. Oh men, aku pendeta kasih karunia abis pak. Ada banyak gereja nolak saya karena aku hyper grace. Aku bilang aku gak hyper grace, aku radical grace. Tapi aku radical grace, buahnya adalah Galatia 5:22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, bukannya hidup dalam dosa, anugerah saya. It's so different, man. Jadi saya bukannya, kok keras ya Pastor Verona, padahal kan udah anugerah, gak bisa. Anugerah gak buat kita tidur, anugerah buat kita aktif. Amin. Anugerah gak buat kita, cewek, itu genit. Anugerah justru kita menjaga kekudusan karena Tuhan yang jaga kita. Katakan amin. Nah saudara dapat rumah di bumi, saudara punya rumah di sorga, saudara juga punya rumah rohani. Saya ucapin selamat ulang tahun Bu Gembala. Forgive me. Beberapa waktu lalu saya ada di Samarinda waktu diundang. Serius. Saudara aku ini pembicara tamu ya di tempat ini ya. Saya bersyukur kita udah kenalan. Saya nih pembicara tamu aja. Tuhan taruh di hati saya. Ini untuk kesekian kali aku ngomong. Aku akan support gereja ini. Aku akan berdiri buat gereja ini. Ini bukan rumah gue. Ini rumah kalian. Tapi Tuhan taruh di hati saya. You harus support gereja ini. Sampai gereja ini banyak manusianya. Besar dalam hadirat Tuhan. You harus ada di sini. Jangan tepuk tangan, ini mantul ke saudara. Ini saya tamu loh, Tuhan taruh di hati saya. Kalau cuma ngeliat kekurangannya Pak Sam, kalau cuma ngeliat kekurangannya Bu Jenny, kalau cuma ngeliat kekurangannya Lian, kalau cuma ngeliat kekurangan anak-anaknya Pak Budi dan Bu Jenny. Gak usah satu, banyak. Tapi coba pantulkan kekurangan itu ke kita. Ibadah jam 11 datang setengah 12, semau-mau sendiri. Ya dong. Persembahan ada, apa tuh namanya, bar QR. Dia malah selfie, pura-pura. Padahal mah selfie at church. Dia kan kasih persembahan buat Tuhan. Harus kita pantulkan Bapak Ibu. Makanya saya gak berani kondem siapapun. Apalagi tadi waktu saya di situ, saya nyembah Tuhan di sini. Nah, aku akan berkati gereja ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Pada masanya gereja ini akan growing up. Growing well. Dan aku akan nyaksiin itu. Even though aku tamu, tapi tamu spesial. Iya dong, saya gak mau kalah sama saudara. Saudara owner di sini, host di sini. Tapi aku gak mau kalah, aku mau enjoy, aku mau nikmatin, aku mau saksikan dari tahun lalu sampai tahun-tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Gereja ini diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah saudara, 3 sikap kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya untuk rumah rohani. Yang pertama saudara harus tertanam di tempat ini. Sama-sama katakan dengan saya harus tertanam. Saya harus berakar di tempat ini. Soalnya kanan kirinya harus tertanam. Bangun dulu, bangun jangan tidur bilang gitu. Melek. Saudara harus tertanam di tempat ini. Ya Bapak Ibu, saudara harus tertanam di rumah rohani ini. Please don't compare your church with other church. Jangan pernah compare, Pak enakan di sana Pak. Gak bisa. Orang dunia aja, Almat Albar aja tuh punya lagunya tuh keren banget saudara. Orang dunia loh. Dia bilang, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Nggak pakai O. Terus iklan
Bukan Mas Pion lebih baik begini ngomongnya nih Bapak Ibu. Cintailah produk-produk Indonesia. Harusnya produk. Karena dia kan bisa produk-produk Indonesia. Artinya cintailah produk sendiri. Kok gak ada tepuk tangannya sih Bapak Ibu? This is your home. This is your church. Amin. Karena saya prihatin Bapak Ibu, sekarang tuh ada banyak jemaat tuh maaf ya, musafir rohani. Saya harus pakai kata-kata ini. Saya gak cocok di sini, saya pindah ke sana. Gak ada yang cocok Bapak Ibu. Dimanapun saudara bergereja, gak akan pernah saudara temukan kecocokan. Yang ada adalah satu dengan yang lain saling merendahkan hati, menghormati kekurangan dan kelebihan masing-masing. Katakan amin. Saya aja sama bini saya saudara, itu gak cocok. Walaupun udah nikah 10 tahun. Saya mau masuk telur 1 kali, rebus telur. Karena kan saya ngejimit tipis-tipis aja, saya gak mau badannya gede-gede banget. Tipis aja, yang penting sehat. Yang penting ramping perut gitu kan, gak kayak om-om walaupun udah om-om. Istri saya kalau masak telur tuh suka dari depan ngambilnya. Saya dari tengah, kebongkar lah itu tengah. Papi itu gimana sih? Kok dari tengah sih? Itu kan jadi bolong, susunannya jadi gak bagus dong. Kita mau makan bukan nyusun telur. Itu aja gak cocok. Masuk kamar mandi. Saya suka sikat gigi kan sama istri saya kan. Saya geng dari tengah. Istri saya dari pantat. Ada kan yang begitu kan? Ada yang gak tahu diri main becek aja gitu sampai gitu. Itu aja gak cocok. Bener gak? Masuk lagi ke ranjang tempat tidur kami Bapak Ibu Saudara. Istri saya suka tidur gelap, malam kudus sunyi senyap. Saya suka tidur terang. Gimana dong? Jangan gara-gara telur, pasta gigi dan lampu kita bercerai. Ngerti maksud saya? Ya kalau WL suka nyanyi, ayo angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya memang modelnya begitu. Yang penting jangan suruh saudara, angkat kaki saudara dari itu. Itu jahat namanya, WL jahat. Ada aser-aser yang kalau salaman senyum, ada yang gak senyum. Ada yang begitu saudara. Kenceng kayak kanebo kering mukanya. Duduk di mana? Gak mau jawabin, ada. Jangan dimarahin tuh Bu Jenny, emang begitu mukanya. Ada yang saking baiknya, dulu saya juga pernah jadi aser Bu, di gereja lama Bu. Saya anterin sampai bangku. Kalau perlu saya lapin mulutnya semuanya. Saya gitu tipenya, baik. Ada yang gak peduli. Ada yang salamannya lembut. Ada yang bikin sakit ini, pundak. Salam, dek. Datang sehat, pulang digips saudara. Kenapa? Itu asernya BSD gila, main salaman gitu, ini saya putus. Saudara, ini gereja saudara. Amin. Ini rumah saudara. Saudara harus tertanam. Saudara harus berakar, tentu tertanam dengan firman yang disampaikan oleh gembala. Dan visi misi gereja ini, saya suka saudara, berkatnya selalu dilimpahkan. I really like it. Dari awal saya datang ke tempat ini, berkatnya selalu dilimpahkan. Artinya apa? Bukan mudah-mudahan. As always. Selalu. Saudara mau yang selalu atau mudah-mudahan? Insya Allah. Ya bahasanya kan itu ya. Berkatnya selalu dilimpahkan. Kalau saya jadi saudara, aku akan hidup ini. Tiap hari bangun tidur, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan. Sampai kantor, berkatnya selalu dilimpahkan. Sampai tempat dagang, berkatnya selalu. Karena ini visinya. Ini mission statementnya. Saudara harus tertanam, berakar ini. Nah kalau saudara udah tertanam, berakar, at least suka gak suka, saudara akan bertumbuh, growing fast. Dan saudara akan berbuah, orang akan lihat, si Koko Reno itu kenapa ya? Kalau siapa ada masalah kuat, tegar, kok gak kayak kita ya? Bentar-bentar cerai, bentar-bentar cerai, bentar-bentar putus, bentar-bentar mundur gitu. Dia kenapa kuat ya? Karena saudara tertanam. Saudara berakar. Saudara bertumbuh. Saudara berbuah. Yang kedua, sikapnya saudara tuh harus mengasihi dan peduli. Sama-sama katakan dengan saya harus mengasihi rumah ini. Saya harus peduli sama rumah ini. Karena Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tuh ada banyak tipe model jemaat itu. Jemaat kritikus.
tanpa memberikan solusi. Kerjanya ngeritik mulu. Itu sih anaknya Pak Budi gak usah khotbah dulu deh, masih kecil sekya. Ada gak yang begitu? Coba tanya C, ada C. Saya 20 tahun jadi pendeta C, bener. Dari gereja, maaf ya, gereja biasa sampai gereja mega church. I was there. Istri saya aja gembala, emang istri saya mukanya kenceng Bapak Ibu. Istri saya emang mukanya kenceng, kalau gak percaya lihat aja di Instagram saya. Kenceng saudara. Padahal cantik, cuman memang cetokannya kenceng. Kayak Putri Firaun saudara. Serem, tapi cantik. Saya bilang sama jemaat, Bu, emang mukanya dia begitu. Saya waktu deketin dia juga serem Bu. Takut ditengking, pergi kalau setan dalam nama Yesus. Digituin saya takut. Nih kayak ibu yang baju orange, maaf. Kan cantik kan, tapi mukanya cetokannya jutek juga, judes. Loh bener Bu, saya bener gak Bu? Bu, saya kan nothing tulus Bu, saya kan pendeta Bu ya. Ibu tuh cantik loh Bu. Cuman mukanya rada-rada ju aja, jutek gitu. Bener, jangan tersinggung Bu ya. Orang kalau kebanyakan lihat pasem salah sangka, dibilang maaf Pak, orang tua genit. Bentar-bentar. Kita serba salah gini, salah gitu, salah, bener gak? Sekarang kan ada banyak cuman komplain, aduh drama kegedean. Yuk kasih solusi dong. Yuk peduli dong. Lu samperin dong tuh anaknya Pak Bujen. Cek, khotbahnya udah bagus. Cuman jangan lenje di mimbar misalnya. Mama khotbahnya udah keren, kurang confidence. Gitu, jangan cuman dikumpulin orang bikin persekutuan gospel. Gosip seputar pelayanan. Kesetanan itu. Itu bukan Roh Kudus, Roh Kuda, dimasukin Roh Kuda, gospel mulu tiap hari. Lu tahu, serigala di situ. Tambahin lagi rubah. Saya nggak ikut-ikut ya. Tapi emang benar sih. Cuman komplain ya. Nggak ada solusi. Saudara harus mengasihi saudara yang punya suara baik. Saudara ngeliat, kayak singernya gak ada suaranya. Saudara kan punya suara yang bagus. Daftarlah jadi volunteer. Boleh gak C aku jadi singers di BSD Church. Tapi aku gak bisa ini itu. Oh yaudah volunteer aja. Gampang kan win-win solution kan. Dia melayani, kita juga gak membebani dia. Harus mengasihi. Tadi saya cerita. Beberapa waktu lalu waktu kalian ulang tahun saya ada di Samarinda. Ada seorang pengusaha jemput saya, ngajak saya makan. Izin, boleh gak Pastor Verona saya ajak makan? Boleh, gak boleh diajak tidur. Saya udah punya bini. Hampir keterpesan saya punya laki. Emang kita sopan. Najis. Terus dia cerita sama saya, Pastor saya sebenarnya saya udah melayani, udah lama. Tiba-tiba waktu saya makan, Tuhan taruh di hati saya dari dalam. Mereka harus melayani aku. Aku bilang, maaf ya Pak, saya gak ada kepentingan apa ya. Gak ada urgensi. Yuk diminta Tuhan sekeluarga melayani dia loh. Tapi saya gak punya waktu Pak. Saya pengusaha Pak. Oke. Saya gak bisa aser, saya gak bisa ini. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Hari ini kamu bisa ajak aku makan. Ini melayani loh. You hospit I. You lagi hospit Tuhan. Ini aja yang kamu ambil. Apakah boleh Pak? Boleh. Nanti saya ngomong sama gembalamu. Dan kamu hadap sama gembala. Dan hari ini dia jadi hospit. Gak mesti tertanam, misalkan ikut doa fajar, doa ini. Kita sama-sama melayani aja, tapi kita bina orang-orang yang serius, kita bina. Tapi orang-orang yang punya kerinduan, Bugem, tapi gak punya waktu. Let's do it together, for His glory. Buat rumah kita. Katakan amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir. Saudara harus mengambil bagian untuk melayani Tuhan dan sesama. Harus nih. Nggak boleh enggak. Saudara nggak boleh jadi kayak induk ayam. Cuman duduk, bertelur, nengok kanan. Kok. Nengok kiri. Petok. 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 Begitu jam udah habis, bertelur situ ada tuh. Ngumpulin buat pasca tahun depan. Saudara harus take action. Ambil bagian. Bu. Saya cuma bisa ngedit Bu. Saya lihat kayaknya BSD Church flyernya kurang bagus. Saya jago Bu. Boleh gak saya editin? Saya lihat BSD Church, videografernya kurang mantep, video editornya. Saya bisa.
Ambil itu. Waktu saudara ambil itu, saudara berurusan langsung sama sorga. Sama Tuhan. Tuhan yang berkati kamu. Kok makin siang makin ngantuk ya saudara ya? Ambil. Saudara yang cakep. Daripada dipakai cuma buat kaca, nyanyi gitu kan. Kalau ada 9 nyawa, mau sama Musa. Ngapain ngibur diri sendiri? Cakep-cakep tuh di sini saudara nih. Izin turun ya. Shalom. Itu laki-laki buaya akan datang semua ke sini saudara. Jadi jemaat nanti Roh Kudus yang kubahin. Jangan pasnya begini-begini. Nanti dibilang orang tua genit. Mau ya Pak? Saudara yang cantik-cantik. Saudara yang badannya bagus-bagus. Keren jadi tamu di depan. Shalom. Ambil bagian. Melayani Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bisa bahasa Inggris, saya lagi belajar bahasa Cina, saya bisa sedikit bahasa Spanish. Jadiin aku interpreter dong. Mau Benny Hinn kayak, mau siapa kayak, Hin kayak, siapa kayak. I don't care. Aku mau jadi penerjemah. Daripada nganggur. Kalau saudara punya banyak followers, upin ini. Beberapa kali saya sering up khotbahnya Pak Ibu Jen di Instagram saya. Saya up. Saya nggak ada. Oh nanti jemaat dia ke gue dong atau nggak penting. Nanti waktu kita die, Tuhan nggak tanya itu. Serius. Maaf nih. Hanya gereja kurang bijak. Hanya pendeta kurang bijak yang hari gini masih rebutan jemaat. Lo gue N. Bener. Saya sering postingin pendeta lain bugem. Follower saya sih gak banyak-banyak. Di Instagram cuma 84 ribu. Di TikTok cuma 265. Di Facebook cuma 450 ribu. Di YouTube cuma 50 ribu. Tapi engagement saya 40 juta men. Serius. Sekali posting 7 juta. Sekali posting 14 juta. Sekali posting 5 juta. Ganteng-ganteng begini banyak yang lihat loh. Loh iya. Saya foto sama orang-orang saya tempel tuh Bu. Makanya postingan saya 6 ribu kan. Kayak orang stres kan. Kayak orang gak ada kerjaan posting dulu. Saya mau semua orang juga diberkati saudara. Saya ambil bagian. Apa sih yang saya bisa bantu ya dari gereja BSD ya. Nanti jangan kaget kalau saya sering posting-posting. Saya sering ditanya sama jemaat-jemaat lokal. Pak gerejanya sebenarnya apa sih? JCC apa BSD sih? Loh ini kan semua gereja Tuhan. Lagi juga jaraknya jauh banget. Trambesi sama Kemayoran. Mau jalan 2 hari lo nyampe. Siapa yang mau ambil bagian Bapak Ibu? Tuh, lihat aja. Biarin, entar gue patahin tangannya. Saudara, siapa yang mau ambil bagian? Ambil. Punya gembala cantik, kegagah, anaknya cantik-cantik. Bareng-bareng, gak ada yang sempurna, amin. Biarlah sempurna milik Andra the Backbone. Iya kan? Sempurna milik Yesus tapi di dunia milik Andra and the Backbone. Ada oma-oma liatin saya sambil ketawa. Udah ganteng lucu tuh pendetanya tuh. Boleh tuh diundang sama buat ibadah orang tua. Nanti ya dibikin sama Bu Gembala. Tuhan berkati. Tuhan berkati gereja ini. I love this church. I love so much. Thank you. Tuhan berkati ya. Kalau ada kata-kata yang kurang mantap, maafin, namanya juga masih muda. Ya kan? Maafin. Tapi to be honest, I love you. Ini gereja saudara. Ini gereja saudara. Tuhan berkati gereja ini. Berkati. Jangan ikut-ikutin orang yang gak jelas datang dan pergi sesuka hatinya. Di sini aja. Kalau saya boleh nyanyiin lagu itu aja di gereja. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Saudara kalau datang ke tempat orang, ke gereja lain, saudara gak dapat hormat. Di sini aja. Di sini aja. Saudara ke gereja lain akan tetap jadi orang asing. Di sinilah. Baru setahun. Jangan berharap kesempurnaan dari anak berusia 1 tahun. Gak pernah ada. Jangankan dia ngomong, jalan aja gak bisa. Betul gak? You mau nuntut BSD begini, begono, begini, PSM gak bisa. Harusnya begini dong. Gak bisa baru setahun.
Harusnya begitu, nggak bisa. You tahu nggak sih namanya pertumbuhan manusia? Nanti dia akan bertumbuh dengan sendiri. 1, 2, 3, 4. Ujen, bersyukur ya. 1 tahun udah dikasih segini. Saya menggembalakan cuma 25 loh. Dari 9, 25, 10. Sekarang 300. Turun lagi 150. Keluar. It's okay. It's not my business. It's your business. Pekerja-pekerja, ayo kita keluar rame-rame. Silakan. Kita tetap berteman. Tapi kita beda perahu. Yesusnya tetap sama. Kalau kamu mau benci saya, urusan kamu. Saya nggak benci kamu. Saya fokus saja gembalain yang Tuhan kasih. Dan hari ini gereja kami growing Bang. Bayangin Bu. Saudara harus tertanam di sini. Maaf, saya menggembalakan bukan pengusaha-pengusaha. Meet aja lah. Santai aja. Tapi saya lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Memelihara gereja. Pengeluarannya nggak mudah. Saya bukan tipe pendeta yang maksa persembahan. Saya udah kesaksian, bahkan video saya viral kemana-mana. Saya nggak ambil uang dan sebagainya. Saya cuma jadi contoh teladan yang hidup. Yesus yang nyata di mata jemaat. Dan hari ini jemaat kami sudah dewasa. Siapapun pengkhotbahnya, Yesus yang utama. Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudara, ini terakhir banget. Ini saya baru nih saudara. 11.55 nih. Jemaat lokal kami, dia bilang, Pastor puji Tuhan, kanker yang ada di tulang saya sudah disembuhkan Tuhan. Ini bukti medisnya. 11.55, ini bukti medis hasil temuan penting otak dan leher dan tulang tuh. Nanti saya baca. Ini jemaat tetap kami. Setahun dia bergumul sama Tuhan di gerejanya. Tuhan diam? No, He knows everything. Dia menghargai orang yang tertanam, berakar, bertumbuh. Dan akhirnya saya merinding saudara. Nanti akan saya doain lagi. Dia bilang, puji Tuhan, kanker yang ada di tulang Tuhan sudah sembuhkan sempurna. Amin. Saudara mau jajan? Jalan-jalan sana sini, jalan sini. It's your choice. Tapi saudara gak dapat apa-apa. Betul saudara dapat firman di gereja Tuhan yang lain. Betul saudara diberkati dengan hamba Tuhan yang terkenal. Tapi akar saudara lemah. Lihat, penantian 1 tahun Tuhan gak pernah sia-siakan. Dia udah pergi ke dokter, dia pergi kemana? Saya bilang, Bu, tetap di sini. Gembala akan doain, saya akan doain, tim pendeta akan doain. Maju terus, ayo Bu. Dan hari ini dia kesaksian. Dan tentu besok akan saya jumpai. Orang yang tertanam di bait Tuhan gak akan disia-siakan. Jangan pernah lihat, Bu Jenny gak pengalaman, anaknya gak pengalaman. Justru mereka gak pengalaman, dia punya Tuhan yang banyak pengalamannya. Amin saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya bersyukur bisa menjadi keluarga di tempat ini. Itu pun juga kalau dengan catatan diakui ya. Kalau gak diakui berarti saya GR sendiri. Tuhan berkati, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati siang hari ini. Terima kasih Pastor Parona yang sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di gereja ini ada program yang sangat baik untuk pertumbuhan kita bersama-sama. Gereja menyediakan satu program yaitu CG, Care and Grow. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertumbuh lebih lagi, hadirlah bergabung dalam CG yang ada 4 lokasi. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung. Bahkan begini Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara di lingkungan saudara, kira-kira ada berapa orang jemaat yang saudara kenal, bisa ajukan kepada kami, Pak, kami mau buka CG di sekitar lingkungan kami. Ada 5 orang, silakan mulai, nanti gereja akan support dengan bahan, dengan materi, dan Bapak Ibu Saudara bisa segera buka di tempat Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Saudara. Oke, baik Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada kesulitan untuk memberikan persembahan dengan QR, ada tersedia amplop. Bapak Ibu Saudara bisa ambil, isi dengan uang tunai yang ada. Setelah itu masukkan di kotak yang tersedia di pintu keluar.
Apakah ada yang membutuhkan amplop? Ya, kalau ya, baik kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan akan berkati hamba-Mu, Pastor Perona Tuhan yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Tuhan yang akan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi dimanapun hamba berada. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Ada banyak orang boleh diberkati. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan yang akan berkati setiap persembahan tangan-tangan yang memberi. Tuhan akan berkati dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Memberkati biarlah Tuhan cukupkan juga apa menjadi kebutuhan kami dalam biaya operasional, sewa gedung, biaya-biaya lain Tuhan kami butuhkan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang membalikan perpuluhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan akan berkati biar setiap apa yang mereka lakukan dan tabur di ladang Tuhan. Mereka akan menuai dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami serah ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan turut bekerja dan kami terlampau juga percaya setiap orang yang hadir dalam ibadah ini, mereka akan diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Kemurahan Tuhan tercurah atas hidupku. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi yang berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan nyata. Shalom Jemaat BC Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah bersama di BC Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Go Community atau CG dilaksanakan setiap Rabu jam 7 malam, terbagi atas 4 lokasi. Green Cove dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya, Pamulang dan sekitarnya. Menara Doa Onsite setiap hari Jumat jam 10 pagi di Sekretariat Ruko Delup F02 BSD City. Morning Worship Onsite setiap hari Sabtu jam 5 subuh sampai dengan selesai di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23, lantai 3B BSD. Children of Blessing, Cobi, Minggu 26 Oktober 2025, jam 9 dan jam 11, bertempat di Hotel Trambesi, lantai 7. Teens dan Youth BSD Church, Minggu 26 Oktober 2025, jam 11 siang, bertempat di Hotel Trambesi, lantai 7. Dan kita bertemu kembali dalam Ibadah Raya 2 November 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang bersama Pastor Jenny Sukandi, Gembala dari BSD Church, dan disertai dengan perjamuan kudus. Kian New kegiatan sepekan BC Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, adakah Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini? Tidak ada. Baik, menjadi tugas kita untuk kita mengajak rekan-rekan kita untuk bisa hadir bersama-sama, memenuhi kursi-kursi yang ada supaya tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Baik, sejam kita bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadahnya berlangsung. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap umat-Mu yang datang pada hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan, bahkan Tuhan yang sudah memulihkan mereka. Mereka dalam kekurangan, Tuhan yang mencukupkan. Mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, pernikahan, Tuhan yang akan memberkati. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Bahkan kami berdoa mungkin mereka sedang bergumul untuk sekolah anak-anak mereka. Studi, masa depan, karirnya, Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan membuat umat-Mu naik bukan turun.
membuat mereka menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu yang melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Yang pemain musik, WL singer Tuhan, kameramen Tuhan, soundman, multimedia Tuhan, asyir Tuhan, pendoa. Tuhan yang memberkati. Biar Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, berkati. Kami serahkan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan akan buat mereka menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati kami supaya kami boleh bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang ada sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, DPR, MPR, DPD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT, RW. Tuhan yang memberkati. Bangsa ini menjadi bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan yang besar. Bangsa ini boleh dimenangkan untuk kerajaan Allah. Injil diberitakan kepada banyak orang. Para misionaris, sekolah-sekolah Kristen, gereja-gereja dimanapun berada, dapat beribadah dengan tenang. Izin-izin tempat ibadah Tuhan yang akan turut campur tangan. Supaya Injil kerajaan Allah diberitakan. Sehingga orang boleh mengalami lawatan Allah yang besar. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Ekonominya dipulihkan, perindustriannya dipulihkan, pendidikannya dipulihkan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju. Dan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dan selamat. Tuhan akan berkati kami. Dan kami percaya berkat yang Allah besar Tuhan, Engkau akan kerjakan bagi kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat. Damai sejahtera adalah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan alasanku setiamu